Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi haqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi Riyadhis Salihin nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Salihin, semoga kita mendapatkan manfaat ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada Sayyidatuna Maimunah. Hadis 324. Wa an ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman. Kenapa istri Nabi itu disebut ibu orang beriman? Itu bukan kata-kata pujian manusia. Allah yang mengatakan wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu ibu kamu. Makanya setelah Nabi meninggal, tidak ada istrinya yang menikah lagi, karena istri Nabi itu ibu kita. Boleh kita nikah dengan ibu kita? Tak boleh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Tidak boleh kamu menikah dengan ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang mengejek, mengolok-olok Sayyidatuna Aisyah, berarti sama dengan mengejek ibu kita. Kalau ada orang yang diam waktu istri Nabi diejek, berarti sama, dia tak ada harga dirinya, diam waktu ibu. Wa an ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman, namanya Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Annaha a'taqat, dia membebaskan walidatan, seorang budak hamba sahaya perempuan. Misalnya harga budak itu 50 juta. Lalu kemudian kalau kita mau beramal soleh, kita bilang ke budak itu, kau budak hamba sahaya, kau bebas. Berarti kita udah kehilangan, sama dengan bersedekah 50 juta. Begitulah cara Islam menghapuskan perbudakan, dibebaskan. Walam tasta'dzinin Nabi SAW, dia tidak minta izin ke Nabi. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alaiha fihi, pada hari jatah giliran dia. Jadi istri Nabi itu dibagi, ini hari si fulan, ini hari si fulan, ini hari si fulan. Pada saat hari Maimunah ini radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, asy'arta ya Rasulullah, apakah engkau ada merasa, ada tahu wahai Rasulullah, anni a'taqtu walidati, saya sudah membebaskan budak hamba saya merdekakan dia. Kata Nabi, awa fa'alti, apakah kamu sudah melakukannya betul-betul sudah? Qalat, kata dia, na'am, ya, sudah. Qala, kata Nabi,
ama innaki law a'taitiha akhwalaki, seandainya kau kasih dia, kau berikan dia kepada makcik, paman-paman, akhwal, laki-laki punya ayah, saudara-saudara ayahnya itu disebut dengan ammu, saudara-saudara ibu disebut dengan khal. Itu bedanya orang Melayu sama orang Arab. Orang Arab itu yang dibedakan dari puak ayah atau dari puak emak. Jadi kalau saya manggil saudara ayah saya, yang ammi, yang ammi. Tapi kalau saya manggil adik abang emak saya, ya khali, gua khali artinya saudara ayah saya, saudara emak saya. Kalau orang Melayu yang dilihat itu bukan dari laki-laki atau perempuannya, yang ditengok itu dari tua atau enggak. Kalau kami Melayu kami, kalau dari misalnya adik ayah saya panggil pakcik, adik emak pun pakcik juga. Tapi kalau abangnya panggil luak. Jadi yang ditengok itu beda sama Arab. Kalau Arab ini yang ditengok itu dari puak, laki-laki atau perempuan. Kata Nabi, alangkah bagusnya kalau kau berikan dia kepada pakcik-pakcik itu. Akhwalaki kana a'zama li ajriki, itu besar pahalanya bagimu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya bagus bersedekah, menyambung silaturahim ke keluarga. Kalau pilih antara dua, sedekah saja atau sedekah kepada keluarga, bagus sedekah kepada keluarga. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati. Ada hadis ini dalam Sahih Bukhari, ada hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis ini juga mengandung makna kalau seorang perempuan punya kos-kosan, punya kebun sawit, punya kebun karet, punya tanah, lalu kemudian dia bersedekah, tak dia kasih tahu suaminya, maka hukumnya mubah, boleh, karena milik itu memang milik dia. Bukan berarti dalam Islam kalau udah menikah harta istri punya suami, tak gitu. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Bedanya dalam harta suami itu ada nafkah, sedangkan harta istri bulan punya dia, tak ada yang bisa mengganti bulan. Sama-sama PNS, sama-sama lulus, nikah, golongannya sama 3B, lalu kemudian gajinya juga sama 5 juta misal. 5 juta punya suami, 5 juta punya istri, bukan dicampur menjadi satu. Bedanya dalam 5 juta punya suami itu ada nafkah, duit untuk makan, tempat tinggal, beli pakaian, sekolah anak, pendidikan, perhatian, hadiah, dan lain-lain. Sedangkan istri bukan dia. Itu maka laki-laki itu banyak cepat mati. Udahlah duit bini itu bulan, dia pula menghabiskan duit lagi. Cobalah tengok iklan obat sakit kepala, hampir semua laki-laki. Cobalah pergi ke rumah sakit jiwa, yang paling banyak gila itu laki-laki. Makanya muncul istilah laki-laki itu tidak berkata-kata, langsung gila. Ya baru cakap, biar lama-lama lewat angkot senyum. Memang gitu laki-laki. Tapi aneh ya, yang ada itu malah Komisi Perlindungan Perempuan. Padahal yang teraniaya ini banyak yang mengaku. Ini tolong nanti diusulkan ke Komnas HAM supaya dibuatkan Komisi Perlindungan laki-laki. Perempuan ini kalau terlalu banyak duit, dia bisa jadi hantu.
Makanya kebanyakan hantu itu perempuan. Mak lampir, suster ngesot, sundel bolong, langswir, nyiroro kidul, pocong. Mana ada pocong laki-laki? Pocong. Hantu laki-laki paling gendurung. Tuyul ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dracula, vampir ada perempuan, ada laki-laki. Zombie ada perempuan, ada laki-laki. Jadi perempuan ini memang kalau tidak bagus-bagus mendidiknya banyak jadi hantu. Itu kan kata saya, itu jangan tuntut saya, itu kenyataan. Jadi satu hadis itu banyak makna. Abdullah ibnu Abbas ini punya emak. Emak Abdullah bin Abbas itu adik beradik dengan Maimunah. Makanya Abdullah bin Abbas memanggil Maimunah itu kalau cakap kitanya makcik. Tapi memanggil Nabi abang. Karena ayah dia Abbas dengan ayah Nabi Abdullah adik beradik. Bersinjang. Manggil Nabi abang, memanggil istrinya makcik. Itu maka Abdullah bin Abbas itu banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Bebas dia di rumah Nabi, rumah makcik dia. Dalam satu hadis itu mengandung banyak makna, bahwa periwayatnya itu adalah istri Nabi itu adalah ibu kita, bahwa dia membebaskan budak, tidak membagi tahu Nabi karena duit dia. Jadi kalau ada seorang istri izin ke suaminya, dibilangnya, bang, hasil sawitku bulan ini mau kusedekahkan ke masjid Muwahhidul Ummah. Itu dia bukan minta izin. Jadi suami tak perlu mengatakan ku izinkan, tak paham. Orang duit dia. Dia sebenarnya menjaga adabnya saja sebagai seorang istri. Dia menjaga adabnya. Biar jangan sampai tiba-tiba orang masjid bilang, terima kasih ya Pak, aku tak tahu. Jadi dia bilangnya, bang, aku baru aja nyumbang Muwahhidul Ummah. Oh, udah cukup. Tak perlu. Kenapa kamu nyumbang? Orang duit dia. Dia mau masuk surga, terserah dia. 325. Wa'an Asma, dari Asma binti Abi Bakrin, anak Abu Bakar Siddiq. Hadis tentang Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pakai rantai, rantainya jatuh. Itu rantai itu punya Asma yang dipinjam. Begitulah dekatnya Sayyidatuna Aisyah dengan Asma, tapi lain mak dia. Ayahnya sama, maknya lain. Wa'an Asma binti Abi Bakrin, yang mengantar makanan naik ke Jabal Thur waktu hijrah, hanya di Asma. Anak laki-laki pertama yang ditahnik setelah sampai ke Madinah, Asma. Asma ini menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Anaknya laki-laki, itulah dia Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Hebat Abdullah bin Zubair ini, ayahnya Zubair, emaknya Asma. Ayahnya sahabat Nabi, emaknya sahabat Nabi, dia sahabat Nabi. Wa'an Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, dia berkata, qadimat alayya ummi, emak saya datang. Wa hiya musyrikatun, emak saya ini musyrik, tak Islam. Asma pindah dari Makkah ke Madinah, emaknya tinggal di Makkah, tak Islam. Tak berapa lama datang emaknya di menjenguk karena rindu. Fi ahdi Rasulullah SAW, pada masa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, aku minta fatwa. Rasulullah SAW, ya Rasulullah, makku tak Islam, dia datang nih mau jumpa. Itu menunjukkan sahabat Nabi dulu tidak berbuat kecuali nanya dulu. Nanya dulu. Orang sekarang berbuat dulu baru nanya. Maka banyak sekali pertanyaan itu, Ustaz, apa hukumnya? Itu udah dibuatnya. Qultu, lalu pun bilang, qadimat alayya ummi, makku datang, wa hiya radhibatun, dia sangat ingin berjumpa sama aku, rindukan dia. Afa asilu ummi, boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Dia tak Islam. Oh lah, apa kata Nabi? Naam, ya, sili ummik, sili ummaki, sambunglah silaturahim dengan emak. Dalam riwayat lain ada tambahan, afa u'tiha, boleh ku kasih hadiah ke dia? Kata Nabi, i'tiha. Itulah dalil boleh membagi hadiah. Sebetulnya tanpa disebutkan pun memberi hadiah ini sudah masuk ke dalam. Karena kalau datang emak kita, pastilah kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kasih oleh-oleh, kita kasih duit. Tak mungkin datang kosong tanpa saja. Kata Nabi, sambunglah silaturahim. Hadis ini pun ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa qauluha, nah, tengok penjelasan kosakata. Radhibatun, radhibatun ay artinya tami'atun, tamak, sangat ingin jumpa dengan saya. Tas'aluni syai'an, dia mau menanyakan sesuatu, dia mau minta sesuatu kepada saya. Tapi ada beberapa pendapat tentang hubungan dia dengan maknya ini. Qila, ada pendapat yang mengatakan kanat ummah, ibunya itu minan nasabi, memang mak nasab, memang mak kandung. Qila, ada pula yang mengatakan binar radha'ati, ibu susuan. Antum punya istri antum sedang menyusukan anak. Ada anak tetangga menangis, emaknya sedang kerja, disusukannya anak tetangga tadi 5 kali kenyang. Maka anak itu sudah menjadi saudara sesusuan. Tak boleh dia nikah dengan anak kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara sesusuan. Tak boleh. Di antara saudari sesusuan Nabi namanya Syaimah. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk, dibentangkannya kain di atas pasir. Bentangkannya kain di atas pasir, datang perempuan. Duduk perempuan di atas kain. Terkejut orang. Siapa perempuan ini, hebat betul kedudukan dia, Nabi pula membentangkan kain tempat duduk dia di atas pasir. Siapa itu ya Rasulullah? Syaimah, saudari sesusuan. Karena Nabi menyusu dengan Suwaibah, menyusu al-Aslamiyah, menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi banyak saudara-saudara sesusuan. Ada satu perawat kerja di rumah sakit ibu dan anak. Jadi banyak bayi-bayi ini, rupanya tak ada air susu ibunya. Datang perawat ini, dicampurnya semua air susu itu dalam satu botol, dimasukkannya ke dot. Mana anak-anak itu yang menangis, cucukannya. Mana anak itu yang menangis, kasihnya. Suaminya bertanya ke saya, istri saya Pak Ustaz kerja di rumah sakit, asal ditengoknya bayi-bayi itu menangis karena ibu yang ini banyak air susu, ibu ini tak ada, campurnya semua. Saya bilang, inilah pentingnya mengaji, bercampurlah nasab orang itu.
gara-gara perbuatan dia itu. Kasih tahu sama dia, berbuat baik itu mesti dengan ilmu. Kalau menyusukan anak dari satu ibu, jelas ke ibu anak ini saja hanya 5 kali kenyang. Nah, kalau dia menyusu anak susu, berhenti anak itu kenyang sekali, 2 kali, 5 kali lebih, itulah sudah susu. Kalau almarhumah mak saya dulu dikasih tahunya itu, si bulan tuh, itu saudara susuan kalian tuh, si bulan tuh maknya dulu mati meninggal, aku menyusukan dia. Dia orang-orang tua dulu, walaupun mereka tak sekolah, tahu mereka mengaji, didengarnya. Maka saya heran, kok bisa dia lulus jadi bidan perawat, nggak tahu tentang masalah. Masa tak ada mata kuliah? Atau ada mata kuliah tapi dia cabut terus. Lalu mana yang betul antara dua pendapat ini? Was-sahihul awwalu, pendapat yang sahih adalah yang pertama, bahwa itu memang ibu kandung, bukan ibu susuan. Apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Bahwa kita menyambung silaturahim walaupun tak Islam. Makanya beberapa orang tak Islam datang ke rumah saya, mau jumpa silaturahim, dia bilang datang apa pula salah. Kita yang ngasih dia makan, kecuali dia ngasih kita makan, itu baru ngeri-ngeri sedap loh. Tapi karena hubungan kita sudah baik, walaupun mereka ngasih makanan, dikasihnya makanan kotak, makanan bungkus yang udah ada label halalnya, tak akan mungkin dimasakkannya untuk kita, karena kita di Indonesia ini sudah sama-sama tahu. 326 Wa'an Zainab Al-Thaqafiyah, dari Zainab Al-Thaqafiyah, imra'ati Abdullah bin Mas'ud, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, wa anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tasaddaqna, bersedekahlah kamu wahai perempuan, ya ma'syaran nisa, wahai perempuan bersedekahlah kamu, walau min huliyi kunna, meskipun dari huli, perhiasan, cincin, gelang, rantai. Karena dulu bersedekah pakai duit emas. Satu kepingnya beratnya 4,25 gram. 1 gram sekarang 2 juta. 4,25 gram berarti 4,5 juta. Duit sekeping itu dulu 4,5 juta. Sekarang duit Indonesia yang paling besar berapa selembar? Dolar, $100, 1,5 juta. Dolar Singapura 1.000 selembar, 11 juta selembar itu 11 juta. Nah, zaman dulu sekeping 4,25 gram. Lalu kalau tak ada yang model berkeping, dari perhiasan kamu ada cincin kecil, maksudnya lebih kecil dari 4,25 gram pun. Karena kalau tak begitu memahaminya bingung. Bersedekahlah kamu walaupun dari perhiasan. Hah? Walaupun perhiasan, kok walaupun? Maksudnya zaman itu perhiasan, walaupun ada cincin kecil, anting kecil, tak sampai 45 gram, ya gila. Qalat, Zainab berkata, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, aku balik ke suami. Aku bilang sama dia, aku katakan kepada dia, innaka rajulun khafifu dhatil yad, engkau rajulun laki-laki khafif ringan, zatil yad punya tangan.
engkau laki-laki yang ringan punya tangan. Ini makna ungkapan. Ringan punya tangan maksudnya engkau laki-laki yang sederhana, laki-laki yang bersahaja, jaga perasaan suami, tak boleh pulang ke rumah anta rajulun faqirun. Bang, kau kan seorang laki-laki yang bersahaja dan hidup biasa-biasa, maksudnya tak berduit. Langsung kan tersinggung ya. Jaga lidah ibu, kakak, kalian bercakap sama suami itu, karena laki-laki itu bagaimanapun dia ingin dihormati, dimuliakan. Kalau laki-laki itu disepelekan, diremehkan, hilang harga dirinya, dia tidak punya kepercayaan diri. Itulah kenapa laki-laki dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa? Supaya dia, anak laki-laki itu bangkitkan percaya. Jangan anak laki-laki itu terus direndahkan, dijatuhkan, dihinakan. Akhirnya lama-lama jadi perempuan nanti dia. Banyak sekarang terjadi. Wa inna Rasulullah SAW qad amarna bis sadaqah. Nabi nyuruh kita bersedekah. Fa'tihi fas'al. Fa in kana dzalika tujzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Fa in kana dzalika tujzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Nabi SAW menyuruh kita bersedekah, maka fatih, datangkanlah, berikan. Fas'al, mintalah. Fa in kana dzalika tujzi anni, kalau itu sudah pahalanya aku pun sama dapat. Tapi kalau tidak, aku kasihkan dia kepada selain kamu. Faqala Abdullah. Apa kata Abdullah? Kata Abdullah, bal itihi anti. Ya, sedekahlah. Kata Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau kau bersedekah, aku dapat juga pahalanya. Istri bersedekah, suami dapat pahalanya. Fantalaqtu, maka saya pun pergi. Fa idza mara'atun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di pintu rumah Nabi itu ada perempuan Ansor, ada Muhajirin, ada Ansor, ada perempuan Ansor. Hajatuha, hajat saya, kata Abdullah bin Mas'ud, sama dengan hajat si perempuan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Nabi itu punya mahabah, wibawa Nabi itu luar biasa. Jadi tak sembarangan orang nyelonong, enggak. Orang nunggu dia keluar. Memang ada punya kelebihan. Fa kharaja alaina Bilalun, keluarlah Bilal. Fa qulna lahu, kami katakan kepada Bilal, i'ti Rasulullah. I'ti Rasulullah. Bilal, tolong bawakan Rasulullah keluar, ajak Rasulullah keluar. Fa akhbirhu, beritahu, anna imra'ataini bil bab, ada 2 orang perempuan yang di pintu. Tas'alanaki, mau bertanya. Atujzi'u shadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah kalau bersedekah dapat suaminya dan anak-anak atau tidak? Wala tukhbiruhu man nahnu, tapi jangan kasih tahu siapa kami, tanyakan saja. Fadakhala Bilalun ala Rasulillah, maka Bilal pun masuk menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ya itu ada 2 orang perempuan bertanya. Man huma, kata Nabi, siapa perempuan itu? Qala, kata Bilal, imra'atun minal ansar, ada seorang perempuan dari Ansar dan ada Zainab.
Kata Nabi, ayyu Zainab hiya? Zainab yang mana? Banyak Zainab. Zainab binti Jahsy, Zainab anak Nabi, Zainab al-Saqafiyah. Zainab yang mana? Imra'atu Abdillah, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, lahuma ajrani, mereka dua-duanya dapat pahala. Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah, dapat pahala kerabat dan dapat pahala sedekah. Kalau kita kasih duit ke orang lain, dapatnya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kita kasih ke orang dekat kita, maka dapat dua, dapat pahala sedekah dan dapat pahala qarabah. Jadi kalau gitu kita kasih ke orang lain atau ke saudara? Ke saudara. Boleh nepotisme. Ibu orang kaya, sawit banyak, getah banyak, duit banyak. Laki kebetulan biasa-biasa saja. Mau bersedekah, ke laki. Kalau sedekah ke orang lain, cuma dapat sedekah. Tapi kalau bersedekah ke orang-orang dekat kita, dapat dua. Sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat. Yang seirama dengan hadis ini ada hadis lain. As-sadaqatu 'alal fuqara'i shadaqah, was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatul wasilah. Bersedekah kepada orang fakir cuma dapat nilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat keluarga, shadaqatul wasilah, sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat. Makanya menyembelih kurban itu dibagi tiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga jiran tetangga keluarga, sepertiga fakir miskin. Untuk apa? Silaturahim. Fakulu minha, makan sedikit, sisanya wa'at'imul ba'isal faqir, bagikan kepada fakir. Apalagi fakir tetangga, jiran, kerabat, sahabat, orang dekat. 327 Ma'an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu nama aslinya Sakhr bin Harb. Sakhr, batu cadas, batu yang keras di gurun pasir itu Sakhr. Harb, perang, namanya batu cadas anak perang. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Fi hadithihi tawil, hadisnya panjang. Fi qissati Hirqal, hadis tentang Hirqal. Hirqal itu Heraklius, raja Romawi yang ditempatkan di Syam. Syam itu ibu kotanya sekarang adalah Damaskus. Damaskus itu dulu pusat kerajaan Romawi, pusatnya di Italia. Italia itu Romawi. Tapi pada zaman Kaisar Konstantin, pusatnya itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang Istanbul. Kaisar Konstantin membangun satu kota besar, nama kotanya Konstantinopel. Kaisar Konstantin membangun kubur, ada kubur Petrus. Dibangunnya di atas kubur Petrus ini tempat ibadah gereja besar. Itulah dia tempat Paus di Vatikan sekarang. Konstantin juga yang bangun. Maka dia disebut sebagai orang suci karena dia mensupport agama. Dialah yang membangun itu semua.
Itu maka dalam hadis disebut la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itulah kronologis hadis. Itulah dalil tak boleh menjadikan kubur sebagai masjid karena dianggap mengikuti perbuatan orang Nasrani. Misalnya ada kubur, lalu dibangun di atas kubur itu masjid, itu yang tak boleh. Bukan tak boleh sholat di masjid yang ada kubur. Sedangkan orang Islam bukan begitu. Orang Islam ini masjid, biasanya kubur di samping. Setiap masjid-masjid tua pasti ada kubur. Masjid Senaplan, Pasar Bawah, ada kubur. Masjid Raya Sultan Delhi, Medan, Masjid Al-Masud, ada kubur. Masjid Sahabudin, ada kubur. Kenapa setiap masjid itu ada kubur? Supaya orang yang di samping kubur, samping masjid itu dapat doa sehari 5 kali, bolak-balik 10 kali. Itu tujuannya. Yang tak boleh itu kubur itu dijadikan masjid. Nah, itu yang tak boleh. Jadi mesti paham kronologis kenapa Nabi bercakap begitu. Karena ada ceritanya. Jadi Hirqal ini gubernur lah, bukan dia raja Roma, rajanya di Italia sana. Cuman mereka buka cabang, salah satu cabangnya di Damaskus, di Suriah. Abu Sufyan bawa barang dagangan. Abu Sufyan ini bawa barang dagangan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was-sayf. Bawa barang dagangan lah mereka dari Makkah ini ke Damaskus. Si Hirqal ini gubernur yang itu, kata-katanya, kabar-kabarnya ada nabi di Makkah itu namanya Muhammad SAW. Iya, coba undang salah satu pedagang itu. Kebetulan pedagang yang mereka tangkap itu Abu Sufyan. Hadisnya panjang dalam Sahih Muslim. Abu Sufyan ditangkap, dibawa ke istana Hirqal. Hirqal bertanya, kenal kamu dengan Muhammad? Kenal. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi dia jujur, dijawabnya, ya saya kenal Muhammad. Apa yang disuruhnya? Begini. Panjang dialog. Sampai pada kesimpulan apa kata Hirqal? Lau sadaqata ma qulta la yamliku mawdi'a qadami hadha. Kalau betul yang kau cakapkan ini, wahai Abu Sufyan, kalau betul cakap kau, Muhammad itu nanti akan memiliki tempat tegakku ini, tempat aku berdiri ini sekarang, dia akan memiliki ini. Betul cakap Hirqal bahwa umat Nabi Muhammad SAW menguasai Damaskus, Suriah sekarang Islam. Itulah yang dimaksud dengan hadis yang panjang. Ini pendeknya, ini dipotong. Aslinya hadis ini panjang dalam kisah Hirqal. Anna Hirqal, bahwa Herakl qala berkata kepada Abu Sufyan. Apa kata dia? Famada ya'murukum bihi. Apa kalian disuruhnya? Disuruhnya ngapain kalian? Jadi berita tentang Nabi Muhammad SAW itu waktu itu belum ada medsos, tapi sudah menyebar kemana-mana, sehingga orang-orang pemimpin-pemimpin itu penasaran macam mana bentuknya. Salah satu yang ingin tahu itu adalah Hirqal. Kemarin ada beberapa berita menyebutkan paus-paus yang hidup zaman Nabi. Ada tuh baca. Waktu zaman Nabi itu ada 2. Satu paus Vatikan, satu paus Alexandria. 2. Yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad, yang ada buktinya, yang di Alexandria. Namanya Jirjis, nama populernya Muqawqis. Itulah yang dikirimi surat. Jadi Nabi berkirim surat kepada dia. Ila Muqawqis Azim Iskandariyah. Surat Nabi itu dikasihnya minyak wangi, diciumnya.
dimasukkannya ke kotak kayu. Sesudah itu dikirimnya hadiah. Yang membawa surat itu namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Jadi hubungan Nabi dengan waktu itu dengan penguasa-penguasa itu, dengan raja-raja itu hubungan diplomatik. Seperti presiden berkirim surat ke presiden. Kirimnya ke Raja Roma, dikirimnya ke Raja Persia, dikirimnya ke Raja Alexandria, dikirimnya hadiah. Paus Alexandria itu mengirim hadiah ke Nabi. Dikirimnya asal Badha. Di Mesir ada satu provinsi namanya Badha. Dikirimnya madu. Dan madu itu diminum oleh Nabi. Nah, itu dalil boleh meminum hadiah non-muslim. Dikirimnya kain. Karena waktu itu Mesir itu produksi tekstil. Kain itu disimpan oleh Nabi. Dikirimnya bi'al. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai Nabi. Nah, kalau sekarang kendaraan dinas dikirim, pakai. Saya kena tak ada yang dikirim, kok ada yang kirim saya pakai. Dikirimnya 2 perempuan, yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, lahir anak Nabi laki-laki dari Maria, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, makamnya di Baqi. Maria ini punya satu lagi perempuan namanya Sirin. Kebetulan Nabi kalau mau berperang tuh manggil sahabat yang membangkitkan semangat dengan membaca syair, namanya Hasan bin Thabit. Nabi manggil Hasan. Hasan waktu itu belum tak menikah. Hasan sini. Menikahlah Hasan dengan Sirin. Jadi hubungan Nabi dengan penguasa-penguasa waktu itu, ada yang menerima surat Nabi itu dengan menghormati, tapi ada yang menyobek-nyobek surat Nabi. Itu Raja Persia. Sobek surat Nabi, sampaikan pulang. Surat engkau disobek. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu mulkah. Sebagaimana dia menyobek suratku itu, Allah akan menyobek kerajaannya. Tumbang kerajaan Persia. Padahal Persia waktu itu lebih hebat dari Romawi kalah. Dalam surat Rum, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya Persia. Persia menyobek surat, Persia itu. Persia itu sekarang mana? Iran. Persia. Apa kalian disuruhnya? Yakni Nabi SAW. Maksud Nabi Muhammad itu nyuruh apa kalian? Qultu, kata Abu Sufyan, menjawab, wa'budullah wahdah, sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Wala tusyriku bihi syai'ah, jangan persekutukan Allah dengan kayu, batu, hantu, lata, uzza, manat, ubal, jibtik, tahun, Watsruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan dongeng-dongeng nenek moyang dulu, jangan lagi pakai. Wa ya'muruna bis shalah, disuruhnya kami salat. Was-sidqi, disuruhnya kami jujur. Wal afaf, disuruhnya kami menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Was-silah, disuruhnya kami menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis kita 327. Akan datang kita sambung 328. Insyaallah panjang umur sehat pada